Silakan atas nama Ibu Aan. Boleh berdiri, yang mana Ibu Aan? Baik, ini Ustadz Deban ya Bu yang jawab ya. Ustadz Deban ya. Ustadz Deban, oke. Silakan Bu Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya Aan Andawiyah dari Masjid Taklim Syiar Tambun. Alhamdulillah ini jamaah saya yang pakai hitam-hitam. Yang ingin saya tanyakan, berumah tangga itu kan adalah ibadah, jangan ditunda ya menikah. Nah, ada permasalahan, jadi ini si wanita itu sudah dilamar oleh seorang pria. Nah, dia tinggal menentukan hari saja, lalu ada seorang neneknya, maksudnya neneknya itu tidak menyetujui karena katanya belum PNS, belum mapan. Jadi kamu gak usah kawin dulu sama dia. Sedangkan hari sudah ditentukan. Nah, anak itu menangis terus, saya ingin menikah dengan dia, saya ingin menikah dengan dia. Tapi karena neneknya tidak mengizinkan, akhirnya diundur. Ya. Nah, karena diundur otomatis laki-laki itu nyari ke wanita yang lain dong. Akhirnya sekarang laki-laki itu sudah menikah dengan wanita yang lain. Nah, yang jadi masalah itu kasihan itu perempuannya kan selalu ditunda-tunda. Nah, sekarang apa pembicaraan saya kepada perempuan itu karena dia selalu tidak dapat restu. Karena dia udah terus-terusan begitu, sudah 5 kali laki-laki yang seperti itu. Jadi sampai sekarang dia tertunda terus pernikahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertunda terus, ya udah sama Ustadz Deban aja udah. Silakan Ustadz. Kayak burung merpati saya dikeprokin ya. Senang kalau jamaah lihat Ustadz dipojokin senang banget kayak gitu. Tapi saya tadi yang pertanyaan yang paling ingat itu yang paling terakhir kata-katanya Bu. Ditunda-tunda terus. Itu pertanyaan atau nyindir saya? Baik. Pada satu sisi begini. Seringkali diskriminasi tentang kepastian itu datang kepada kaum bapak-bapak. Kalau kaum bapak-bapak yang laki-laki dekat dengan perempuan itu sering diminta untuk kepastian. Tanpa sadar perempuan juga sebetulnya harus memberikan kepastian kepada laki-laki. Kalau laki-laki sebelum maaf, ini bahasanya mungkin kurang tepat, tapi memang faktanya begini. Kalau laki-laki sebelum nikah itu namanya seleksi. Tapi kalau sudah menikah namanya selingkuh. Betul enggak? Wajar ketika orang dia datang dengan niat yang baik, niat yang sudah sangat luar biasa, dia mapan, punya konsep dan segalanya untuk melamar perempuan, lalu kemudian dari pihak perempuan tidak memberikan kepastian. Dia juga tidak mau tertunda pernikahannya begitu, akhirnya dia menikah dengan yang lain kan begitu. Tapi walaupun demikian, alangkah lebih baiknya komunikasi diutamakan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dan saya hanya sedikit mengingatkan saja bahwa rezeki kita bukan dari PNS. Kalau di sono banyak tuh PNS yang SK-nya digedein Bu. Di sono, di sini ada enggak? Ada. Di sono juga ngikutin di sini berarti. Begitu. Jadi begini, menjadi PNS itu salah satu cara untuk menjemput rezeki, bukan satu-satunya menjemput rezeki. Saya bukan PNS, tapi diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya melihat kasus demikian, pertama jangan mendiskriminasi laki-laki diminta untuk kepastian, sementara dari pihak perempuan tidak memberikan kepastian. Dan ketika laki-laki menikah dengan yang lain, bukan salah, itu langkah yang baik bagi dia. Tetapi sebelum menikah alangkah lebih baiknya dikomunikasikan terlebih dahulu. Dan yang ketiga mengingatkan kepada semuanya jamaah di sini atau yang di rumah bahwa rezeki kita sudah diatur oleh Allah, tidak mesti menjadi PNS. Jadi apapun itu insya Allah rezeki kita akan ditanggung oleh Allah. Ibu tahu burung pipit enggak? Kalau orang Sunda manuk pipit tahu enggak? Itu burung keluar dari sarangnya setelah subuh. Suaranya terdengar.
Dia lari ke sawah, ke ladang, kemana-mana untuk mencari makan. Setelah masuk ke perutnya, dia pulang. Maghrib itu sudah ada di sarangnya. Saya belum mendengar ada pipit lembur. Kita yang manusia suka lembur enggak? Jadi bagus pipit, bagus kita. Nah begitu, itu hanya analogi saja, silahkan difikirkan bahwa semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawabikul himam la tahriku aswalul akdar, apa yang kita usahakan tidak mungkin mengalahkan benteng Allah yang lebih kuat. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Deban. Ini menjadi tema yang menarik sekaligus menjadi konsultasi pernikahan ya, Mas. Bukan hanya Damai Indonesia aku saja. Nah berikutnya kami persilakan ada Ibu Sofia, betul ya? Boleh berdiri.